dicatat oleh Allah Amin. kita nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Monggo silakan. Iya, Bab tunggu, tunggu. Berbagi apa ini ya? Kok lupa kok layar. Iya. Ini. 1156. Ya, Ya, monggo. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bila seseorang dari kalian berdiri mengerjakan sholat, setan akan datang menghampirinya untuk menggodanya, sehingga tidak menyadari berapa rakaat sholat yang sudah dia laksanakan. Oleh karena itu, bila seorang dari kalian mengalami peristiwa itu, hendaklah dia melakukan sujud 2 kali dalam posisi duduk. Ini sesudah salam ya. Yang di hadis lain boleh sesudah salam dan boleh sebelum salam. Langsung ya. Ya, dia melakukan sujud 2 kali dalam posisi duduk. Nah, dalam posisi duduk di sini boleh dikatakan sebelum salam dan boleh dilaksanakan sesudah salam. Soalnya kan ada kalanya ketika kita tasahud atau atahiyat, kita memang ada niat untuk sujud sahwi, tapi refleks kita ini suka langsung assalamualaikum, baru setelah assalamualaikum loh saya belum sujud sahwi, dalam hati terbesit seperti itu, maka langsung kita duduk lagi dan sujud. Tetap sujudnya 2 kali sujud, dan setelah itu harus salam, walaupun di luar sholat tetap ada salam ke kanan dan ke kiri. Ya itu dok. Terus pas sujud baca apa Ustazah? Pas sujud kita baca sesuaikan dengan sholat kita. Mau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi tetap 3 kali, atau mau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli itu 1 kali. Setelah sujud terus salam lagi ya. Ya, setelah sujud yang kedua baru salam. Oh. 2. Ya, kalau nggak salah pertemuan yang lalu kan dibahas sujud sahwi ini kalau itu kita berjamaah. Berjamaah atau tidak berjamaah, ya tetap sujud sahwi. Artinya kalau berjamaah ngikuti imam begitu kah? Walaupun kita tidak lupa, ya betul. Ya. Kita tidak lupa, imamnya yang lupa, kita ikut sujud sahwi ya. Ya, kita ikut lupa. Kita ikut lupa. Iya. Oke. Ya, Win, siapa Win? Saya dulu ya. Saya izin ya, off cam soalnya kok sinyalnya naik turun ini. Iya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dan Abdurrahman bin Azhar radhiyallahu anhum, ketiganya mengutus Quraib untuk menemui Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, sampaikan salam dari kami semua kepadanya dan tanyakan tentang 2 rakaat setelah sholat asar. Dan tanyakan kepadanya bahwa kami mendapat berita bahwa dia mengerjakan sholat tersebut, padahal telah sampai berita kepada kami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melarang mengerjakannya. Bahkan aku bersama Umar bin Al-Khattab pernah memukul orang yang mengerjakannya. Quraib berkata, maka aku menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu kusampaikan kepadanya semua tujuan aku diutus. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tanyakan saja kepada Ummu Salamah. Lalu aku menemui mereka yang mengutusku dan aku sampaikan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Lantas mereka memerintahkanku menemui Ummu Salamah dengan memerintahkan hal yang sama seperti ketika mereka mengutusku menemui Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Nabi SAW pernah melarang mengerjakannya. Namun di kemudian hari aku melihat beliau mengerjakannya seusai mengerjakan sholat asar.
Setelah itu beliau menemuiku yang ketika itu bersamaku ada beberapa wanita dari suku Bani Haram dari kalangan kaum Ansor. Maka aku utus seorang sahaya wanita dan aku berkata kepadanya, pergilah menemui beliau Rasulullah SAW dan sampaikan kepadanya bahwa Ummu Salamah bertanya, wahai Rasulullah SAW, aku mendengar Anda pernah melarang sholat 2 rakaat setelah asar. Namun aku juga melihat Anda mengerjakannya. Jika beliau memberi isyarat dengan tangannya, maka tunggulah. Maka sahaya tersebut melaksanakannya. Dan ternyata beliau memberi isyarat dengan tangannya. Maka sahaya ini menunggu dari beliau. Setelah selesai beliau berkata, wahai binti Abu Umayyah, kamu bertanya tentang 2 rakaat setelah asar. Sesungguhnya aku kedatangan rombongan orang dari suku Abdul Qais yang menyebabkan aku terhalang dari mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Itulah yang aku kerjakan setelah asar. Gitu ya. Ya, paham maksudnya. Jadi ini tergantung niat sebenarnya ya Ustadzah. Berarti kan niatnya adalah ba'da sunatun ba'da asar, ba'da duhur. Gitu ya. Rasulullah SAW karena disibukkan ba'diyah zuhur, beliau nggak sempat. Karena Rasulullah itu istiqomah di dalam melaksanakan ba'diyah zuhur, sehingga ketika luput, maka Rasulullah mengkodoknya setelah sholat asar. Jadi niatnya itu ya yang ya. Itu di dalam hadis Bulughul Maram itu jelas Rasulullah Anda sholat 2 rakaat gitu kan, padahal kan tidak ada sholat ba'diyah asar. Maka Rasulullah tadi pun jawab, aku tadi luput, harusnya aku qobliyah zuhur, tapi ternyata aku tidak bisa waktu zuhur karena disibukkan. Maka oleh itu Rasulullah mengkodonya di setelah asar begitu. Ya, ini kita juga niatnya itu tetap niat di dalam untuk ba'diyah zuhur kalau kita sudah rutinitas. Tapi kalau umpamanya kita hanya sesekali, saya ini mumpung sempat habis sholat asar mau ba'diyah zuhur, ya nggak bisa lah gitu. Dan ba'diyah zuhur itu tidak ba'diyah asar, tidak ada sholat sunat. Ba'da asar atau ba'da subuh tidak ada sholat sunat. Ya, oke, iya. Ya, jadi kecuali kalau rutin ya, seperti kalau tidak mengerjakan seperti berhutang, jadi merasa berhutang ya. Ya, betul. Seperti, ya. Boleh ya. Boleh. Itu juga kalau umpamanya kita ada urgent yang tidak bisa kita tinggal sehingga kita habis sholat wajibnya langsung kita menghadapi tamu ataupun sesuatu yang sangat penting sekali. Loh, saya ini masih ingat terus loh, saya ini belum ba'diyah gitu. Maka boleh dilaksanakan kapan saja. Seperti begitu. Masya Allah ya, Rasulullah itu ya. Jadi setiap hal, pokoknya istiqomah. Kalau nggak bisa, harus segera disusulkan gitu ya Ustadzah. Nah, iya. Nah, maka kita menirunya kepada Rasulullah, bisa disusulkannya itu. Kitanya istiqomah. Tapi kalau tidak istiqomah, ya nggak usah lah. Ya, diusahakan Ustadzah kan ya, godaan setan itu tadi loh. Ya, betul ya. Iya, Masya Allah. Terutama jangan sampai kita meninggalkan sholat ini ya, sholat qobliyah subuh ya, usahakan itu. Iya. Qobliyah subuh, keutamaan itu sholat sunat. Sholat sunat qobliyah subuh itu kan keutamaannya lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, maka Rasulullah walaupun safar pun tetap qobliyah subuh itu tidak pernah ditinggalkan. Nah, kita pun demikian. Seandainya kita kesiangan, bangun-bangun ini jam 6, nggak usah kita risaukan. Karena kita terbiasa, maka kita sholatlah qobliyah dulu, baru kita sholat subuh biasa. Kok nanti kalau umpamanya sholat subuh matahari udah terbit kan itu waktunya sudah habis, nggak masalah, kan namanya juga kesiangan, tidak ada unsur kesengajaan. Itu namanya juga kesiangan. Kalau umpamanya dokter ikut berjamaah di masjid,
saya belum qobliyah subuh. Nah, karena urgentnya atau karena uzurnya itu untuk mengejar sholat subuhnya yang wajib, maka kita ikut sholat subuh dulu di masjid. Padahal kita belum qobliyah, maka kita pulang ke rumah laksanakan qobliyah. Boleh, boleh. Rasulullah tadi kan dalilnya itu. Iya, Namanya itu. Masya Allah. Ya. Jadi betul-betul pikiran kita tuh hanya bagaimana melakukan segala sesuatu di dunia ini ibadah gitu ya Ustazah. Jadi kalau ada sampai ibadah itu yang tertinggal segera diganti gitu ya Ustazah. Ya, dan memang kita harus memprioritaskan itu. Iya, iya. Kita sebanyak-banyaknya mencari dunia, ujung-ujungnya akan kita tinggal. Iya dong, iya. Ya, semoga Allah memberikan istiqomah untuk beramal soleh setiap hari, insya Allah. Amin. Oke, lanjut dok. Baik, silakan Mbak Suci ya. Ya. 1158 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa telah terjadi masalah di antara suku Bani Amru bin Auf bin Al-Haris. Maka beliau disertai beberapa orang berangkat ke sana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertahan lama di sana hingga waktu sholat sudah masuk. Maka Bilal menemui Abu Bakar radhiyallahu anhuma seraya berkata, "Wahai Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat hadir, sedangkan waktu sholat sudah masuk. Apakah engkau bersedia memimpin sholat berjamaah?" Dia Abu Bakar menjawab, "Boleh, jika kamu menghendaki." Maka Bilal membacakan iqamat, lalu Abu Bakar maju dan mulai takbir memimpin sholat bersama orang banyak. Tak lama kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerobos tengah-tengah saf hingga sampai di saf depan. Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan, namun Abu Bakar tidak bereaksi dalam sholatnya. Ketika orang yang memberi tepukan semakin banyak, Abu Bakar menoleh dan ternyata ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat memerintahkan kepadanya agar tetap meneruskan sholatnya. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah dan mundur. Lantas berdiri di barisan, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maju untuk memimpin sholat berjamaah. Setelah selesai, beliau berbalik menghadap jemaah lalu bersabda, "Wahai sekalian manusia, mengapa kalian ketika mendapatkan sesuatu dalam sholat, kalian melakukannya dengan bertepuk tangan? Sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah isyarat yang hanya dilakukan bagi kaum wanita. Maka siapa yang mendapatkan sesuatu yang keliru dalam sholat, hendaklah mengucapkan subhanallah. Karena tidaklah seseorang mendengar ketika ada yang berucap subhanallah, kecuali dia harus memperhatikannya. Dan kamu, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk melanjutkan memimpin sholat berjamaah bersama orang banyak ketika aku sudah memberi isyarat kepadamu agar meneruskannya?" Abu Bakar menjawab, "Tidak patut bagi Ibnu Abu Quhafa memimpin sholat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Ini sudah sebenarnya ya. Iya, sepertinya sudah ya, Ustazah Suci. Ketika ya kalau sudah nggak usah dijelaskan, artinya bahwa Abu Bakar ketika menjadi imam kan rame di belakang itu tepuk tangan, maka Abu Bakar menoleh. Nah, menolehnya itu tidak membatalkan sholat. Maka Abu Bakar melihat ada Rasulullah, maka Abu Bakar pun mengangkat tangan, mundur langsung ke belakang. Rasulullah mengasih isyarat harus dilanjutkan, maka Abu Bakar tidak sanggup. Akhirnya Rasulullah yang maju. Maka setelah itu setelah selesai sholat, Rasulullah, "Mengapa kalian?" katanya gitu. Seandainya mengingatkan kepada
imam dalam sesuatu, maka hendaklah mengucapkan subhanallah. Jangan tepuk tangan. Ya pada waktu itu mungkin kan para sahabat belum paham tentang untuk laki-laki subhanallah, untuk perempuan tepuk tangan. Maka diajarkan oleh Rasulullah dan sekarang kita berlaku ini. Seperti itu. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut. Monggo Dek Ari, sayang bisa ya sayang? Bisa, insya Allah. Alhamdulillah. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah menceritakan kepada kami As-Sauri dari Hisham, dari Fatimah, dari Asma berkata, aku menemui Aisyah radhiyallahu anha, sedangkan saat itu dia sedang berdiri sholat, begitu juga orang-orang sedang mengerjakan sholat. Lalu aku bertanya, apa yang sedang terjadi? Maka dia memberi isyarat ke atas dengan kepalanya. Lalu aku berkata, benarkah tanda itu gerhana? Maka dia menjawab dengan menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan. Terus, artinya dalam sholat pun diperbolehkan ya Ustazah menjawab gitu dengan isyarat. Ya, syarat. Dan ketika ditanya mungkin kan ini sangat penting sekali, kok aneh gitu, kok ini belum waktunya masuk sholat, kok ini ada sholat apa gitu. Maka ini Fatimah bertanya an Asma. Lalu dia berkata, ya. Maka Aisyah mengisyaratkan sambil melihat menunjukkan tangannya ke atas. Pertanda maksudnya dengan gitu aja kan beliau paham bahwa merupakan ada sesuatu yang luar biasa dari Allah. Oh, ternyata sholat gerhana ada gerhana. Ketika gerhana disunahkan sholat. Ya, begitu. Dan menghitungannya isyarat tersebut di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ya. Lanjut. Lanjut. Oh, ada Mbak Uria ya sayang. Uria ya sekarang ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, langsung aja ini. Rasulullah Aisyah ya. Rasulullah SAW pernah salat di rumahnya. Ketika itu beliau sedang sakit hingga salat dengan duduk. Dan orang-orang mengikuti salat di belakang beliau dengan berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar salat dengan duduk. Setelah selesai, beliau bersabda, sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti, maka bila ia ruku, rukuklah kalian, dan bila ia mengangkat kepala, angkatlah kepala kalian. Jadi kalau imamnya tidak bisa sholat seperti ini, berarti makmumnya juga sama dengan duduk, begitukah? Ya, kalau imamnya duduk disebabkan uzur sakit, Iya. berarti imamnya pun walaupun dia sehat ikut duduk. Ikut duduk. Baru tahu, iya. Iya saja. Karena untuk dijadikan imam itu liyutama untuk disempurnakan gerakan-gerakannya. Adapun masalah doa diserahkan kepada masing-masing. Makanya ketika imam memimpin sholat, yang dizaharkan itu adalah Al-Fatihah sama surat. Yang lain-lainnya kan ada yang baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ruku dan sujudnya. Ada pula yang subhanarabbiyal azim, ada pula yang subhanarabbiyal a'la. Atahiyatnya pun kan ada yang atahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat, ada yang atahiyatul mubarakatuh. Kalau umpamanya di zuhur sama asar kan tidak dizaharkan, tidak dikeraskan. Tidak dikeraskan. Maka ketika kita jadi makmum, kan imam nggak mengeraskan masalah surat. Umpamanya imamnya baca wadduha, ya kita di belakang mungkin atin ataupun alhaqumut takasur. Enggak mas. Yang jelas gerakannya, nggak boleh mendahului imam. Monggo lanjut. Lanjut. Kembali ke dia ya, Dik. Oke. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku,
Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Oh ya, tapi dihisap dulu. Kalau dosanya lebih banyak, dicelupkan dulu di neraka, baru nanti diangkat gitu ya. Ya, tapi kalau dia memperbanyak amal Tobat. soleh dan dia terus mohon kepada Allah, Allah selalu membuka kedua tangannya untuk menerima tobat hambanya. Asal jangan diulangi dan dia harus ada nyesal, istilahnya tobat nasuha. Insya Allah. Allah itu maha pemurah dan rahmat Allah lebih besar dari Maksudnya bisa jadi tidak dihisap ya, bisa langsung gitu ya. ya, tidak disiksa karena sudah Tidak diampuni, disisa, iya ding. tidak digodok di neraka. Ya Allah. Iya, saya ketumpahan air panas kemarin aja, melonyot, enggak sampai melonyot aja sakitnya setengah mati. Ya, panas lama lagi. Masya Allah, saya ngalami juga kan tangan. Lama. Iya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari siksanya api neraka. Lanjut. Masuk kitab jenazah ini. Iya. Ya. Apa Ini kah? Oke. Baik saya ya. Telah menceritakan kepada kami Syakik dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti masuk neraka. Dan aku, Abdullah, berkata dariku sendiri, dan barang siapa yang mati tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Berkebalikan dengan yang tadi ya Ustazah. Yang penting dia itu memeluk Islam. Maka ketika memeluk Islam, boleh jadi mungkin amalan solehnya itu tidak beres, sehingga dia itu harus dihisab dulu, maka dia digodok dulu di dalam neraka, baru ada pengangkatan. Itu bagi orang yang tidak melaksanakan kesyirikan. Tapi kalau orang yang sama sekali tidak melaksanakan kesyirikan, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Tanpa diminta pun dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang penting jangan dia meninggalkan sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. Itu utamakan itu. Jangan sampai kita lalai. Insya Allah dosa-dosa yang lainnya Allah ampuni. Dalilnya, innallaha yaghfiru, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecuali dosa-dosa yang melaksanakan kesyirikan. Itu di Al-Quran seperti itu. Lanjut, Dok. Baik. Selanjutnya Mbak Susi ya. Iya, oke. Ini mana? Aku mendengar Muawiyah berkata tentang 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara pula. Beliau memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizalimi, berbuat adil dalam pembagian, menjawab salam, dan mendoakan orang yang bersin. Dan beliau melarang kami dari menggunakan bejana terbuat dari perak, memakai cincin emas, memakai kain sutra kasar, sutra halus, baju berbrodir sutra, dan sutra tebal. Oh, ini yang dianjurkan dan dilarang ya, Ustazah? Ini penekannya kepada laki-laki yang berkaitan dengan cincin, ya, cincin emas. Karena emas itu baik cincin ataupun lain-lainnya itu perempuan boleh menggunakannya dan halal. Laki-lakinya yang diharamkan. Ya.
Karena kalau laki-laki pakai emas ya kayaknya lah kelihatannya juga kan nggak pantas. Tapi kalau perempuan itu pakai emas-emasan ya cantik ya, gitu. Kan itu Ustazah, kalau cincin nikah itu Ustazah, kan Ya, boleh, sepasang. maaf, nggak di Islam itu tidak ada tukar cincin. Ya saya tegas-tegasan aja sekarang terangkannya. Tidak ada di Islam itu tukar cincin. Adanya Hmm. khitbah, ya melamar. Melamar dengan mengikat semuanya memberikan cincin itu boleh. Atau mas kawin dengan cincin. Gak perlu si laki-laki dibelikan cincin. Walaupun cincin dari besi, dari apapun untuk simbolik tidak ada. Simboliknya itu Hmm. diikat oleh aku nikah. Aku nikahkan anakmu dengan ijab kabul dan dengan mas kawin. Udah beres. Hmm. Gak boleh. Dan jangan diturun temurunkan sesuatu itu kepada anak cucu keturunan kita. Larang malah. Kalau kita dulu seperti itu karena kita tidak paham, ya segala bertobat dan mohon itu disampaikan kepada anak cucu keturunan kita, jangan melakukan. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Lanjut, Dok. Dr. Wiwin, monggo lanjut. Siap. Oke, baik. Sekarang Mbak Ari ya sayang, silakan. Iya. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hak Muslim atas Muslim lainnya ada 5, yaitu menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abdur Razak berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dan meriwayatkan kepadanya Salamah bin Rauh dari Ukail. Ini lebih sedikit Ustazah ya, 5. Kalau Ya, tadi kan 7. Kalau ya, ini hak, tapi hak. ya, hak Muslim tadi juga sama termasuk hak dan kewajiban juga. Ya, di sini apa ada kalimat kami tadi juga ada masalah menjawab bersin. Sudah hafalkah itu? Pertanyaannya itu. Ketika kita bersin kan yang bersin itu pasti mengucapkan harus alhamdulillahirobbilalamin. Maka kita yang mendengar Ya, Ya. yarhamukallah. Terus orang yang tadi bersin itu mendoakan lagi kepada yang menjawab apa? ya, Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, harus hafal semuanya ya insya Allah. Dan ketika kita bersin mengucapkan alhamdulillahnya agak keras dikit. Barangkali kalau masalahnya Rasulullah SAW ketika ada sahabat bersin, yang satu alhamdulillah, yang satu tidak alhamdulillah. Maka kepada yang alhamdulillah Rasulullah mendoakan. Kemudian protes yang tadi tidak didoakan. Ya Rasulullah, Anda mendoakan dia, kok saya bersin tidak didoakan. Dia kan membaca alhamdulillah, kamu tidak membaca. Nah gitu. Jadi khawatir kita membaca alhamdulillah, tapi orang itu kan tidak paham kita membaca atau enggak. Maka ketika bersin kita alhamdulillah rabbil alamin. Nah itu kan kanan kiri insya Allah mendengar. Kalau dia paham pasti mengucapkan yarhamukallah. Kalau tidak paham ya diam-diam aja. Ya. Ya udah jelas ini. Kalau mau ditanyakan apa lagi? Mengikuti jah. Mengiringi jenazah ini ya bagaimana itu? Usahakan kalau perempuan itu sebaiknya nggak usah ikut mengantar mengantarkan jenazah perlu. ke pemakaman. Dianterin beliau dengan doa. Takziah ini ya maksudnya ya Ustazah. Bukan tajiah, mengikuti. Oh, Mungkin dari tajiah dulu ya, dari tajiah dulu ya. menyaksikan terus mengiringkan gitu, mengantarkan. Mengantarkan mungkin sampai pintu gang gitu. Iya. Jadi Baik. ini kewajiban ini juga untuk perempuan juga ya Ustazah. Ada hal yang untuk perempuan, ada hal-hal yang untuk laki-laki. Maka nanti kan ini ada korinah lain, ada keterangan-keterangan yang khusus untuk perempuan nanti. Kan di dalam masalah jenazah, sebaiknya perempuan nggak usah mengiringkan. Kemudian kalau umpamanya laki-laki dan perempuan, tadi kan di dalam masalah menengok orang sakit, semuanya ini berlaku. Sudah. Monggo lanjut, sudah jelas. Tinggal melaksanakan insya Allah. Insya Allah. Mbak Uria lagi ya sayang, silakan.
terus ke Hmm. Nabi SAW mengabarkan kepadanya. Ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu menunggang kudanya di suatu tempat bernama Suni hingga sampai dan masuk ke dalam masjid. Dan dia tidak berbicara dengan orang-orang. Lalu dia menemui Aisyah radhiyallahu anha dan langsung mendatangi Nabi SAW yang ditutupi jasadnya dengan kain terbuat dari katun. Kemudian dia membuka tutup wajah beliau, lalu Abu Bakar bersimpu di depan jasad Nabi, lalu menutupnya kembali. Hmm. Hmm. Kemudian Abu Bakar menangis dan berkata, "Demi Bapak dan Ibuku, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan menjadikan kematian 2 kali kepadamu. Adapun kematian pertama yang telah ditetapkan buatmu itu sudah terjadi." Berkata Abu Salamah dan telah mengabarkan kepada saya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar bertepatan Umar radhiyallahu anhu sedang berbicara dengan orang banyak. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, "Duduklah." Namun Umar tidak mempedulikannya. Lalu Abu Bakar berkata lagi, "Duduklah." Namun Umar tetap tidak mempedulikannya. Akhirnya Abu Bakar bersaksi tentang kewafatan Nabi SAW. Sehingga orang-orang berkumpul kepadanya dan meninggalkan Umar. Lalu Abu Bakar berkata, "Kemudian barang siapa dari kalian yang menyembah Muhammad SAW, sungguh Muhammad SAW yang sekarang sudah wafat. Dan barang siapa dari kalian yang menyembah Allah, sungguh Allah masih hidup yang tidak akan pernah mati." Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, "Dan Muhammad itu tidak lain kecuali hanyalah seorang Rasul, sebagaimana telah berlalu atau mati Rasul-Rasul sebelum dia. Seterusnya hingga akhir hayat, Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." Paham? Demi Allah, Ya, monggo lanjut jadi dulu. demi Allah, seakan-akan orang-orang yang belum pernah mengetahui bahwa Allah sudah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakannya, akhirnya orang-orang memahaminya. Dan tidak ada satupun orang yang mendengarnya wafatnya Nabi kecuali pasti membacakannya. Tidak mendengarnya kecuali pasti membacakannya. Jadi saking beratnya Umar bin Khattab ditinggalkan Rasulullah SAW, seolah-olah Rasulullah itu dianggap tidak wafat gitu. Tidak wafat. Ya, maka Abu Bakar di situ mengamankan, dan keimanan Abu Bakar ya pada saat itu terjadi ya lebih tinggi dan lebih bisa mengkondisi. Maka kepada siapa tadi, Umar, "Ijlis, duduklah Anda. Ijlis, duduklah Anda." Tapi Umar nggak mau duduk pada waktu itu. Maka langsung Abu Bakar akhirnya mengucapkan, "Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad itu telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu tidak pernah wafat." Dan langsung Umar menyampaikan, "Wa ma Muhammadun illa rasul." Dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul terdahulu pun wafat juga gitu. Kemudian begitu mendengar itu, baru di situ Umar bin Khattab bisa duduk, dan beliau itu nangis, sedih ya. Beliau itu nangis. Kemudian orang-orang pun demikian. Maka siapa yang mendengar kewafatan Rasulullah, ya untuk menenangkan hatinya, pada membaca ini gitu, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul ila syakirin." Ya, sampai seperti itu orang-orang saking beratnya ditinggalkan wafat oleh Rasulullah SAW. Maka di hadis lain dikatakan, siapa itu, Ummu Atiyah itu, beliau itu didatangi oleh Umar, Abu Bakar, nangis gitu. Nah, kenapa Anda nangis gitu? Bukankah Rasulullah SAW itu beliau ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling tinggi, katanya, di surga. "Iya, aku percaya itu, dan bukan aku menangisi masalah itu.
Yang aku ngisi itu adalah ketika Rasulullah SAW meninggal, maka wahyu berhenti. Artinya seandainya ada apa-apa di dalam masalah permasalahan yang dihadapi oleh para manusia, maka di situ kan Rasulullah tidak membimbing kami lagi, dan wahyu pun udah putus. Nah di situ nangisnya. Maka akhirnya Umar dan Abu Bakar pun ikut nangis pula. Ya, begitulah. Nggak ada pertanyaan. Yang ini sudah tidaklah engkau wafat 2 kali ini loh. Kalau wafat yang pertama, semuanya itu sudah sudah mengalami. Kan tadi qad kholat, sudah berlalu. Artinya kita pun sudah berlalu. Ini wafat yang kedua yang kita hadapi. Kapan wafat yang pertama? Wafat ketika kita masih berada di alam ruh, masih kita di dalam bentuk mani. Ya, kita kan nggak tahu apa-apa. Nah, maka ketika kita dikeluarkan oleh ibu kita, nah seperti kita ini hidup dan kita akan menghadapi kematian yang kedua. Jadi artinya wafat yang pertama itu, mati pertama itu ketika kita tidak ada. Ketika kita belum lahir ke dunia. Kan tapi kita kan sudah ada ruhnya, sudah ada cikal bakalnya bahwa kita ini mau lahir, mau dilahirkan. Ya itu, Dok. Waktu kita masih di alam ruh. Terus ini maksudnya Abu Bakar nih ngomong demikian demi Bapak Ibu ini maksud sebetulnya ngapain tuh beliau ini? Maksudnya kan habis melihat itu kalau Ya. meratap itu meratap begini itu maksudnya gimana ya? Bukan meratapi beliau, bukan meratapi. Cuman beliau itu cuman orang-orang Arab itu kan kebiasaan. Demi ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu, nah gitu. Itu kebiasaan mereka. Dan itu tidak disalahkan. Logat-logat mereka. Mungkin karena kalau di kita kan mungkin orang Jawa itu seperti di suatu tempat kan takye gitu kan, ada kalimat takye gitu kan. Kalau di Bandung ada kalimat mah, teh, nah itu. Kalau di Arab itu pakainya demi ayahku dan ibuku menjadi tebusan bagimu. Itu kebiasaan pembicaraan beliau. Terus mengungkapkan apa ini? Maksudnya itu Abu Bakar ini mengungkapkan apa kok isinya itu tidak akan menjadikan kematian 2 kali kepadamu itu. Rasanya sedihnya itu bagaimana kok diungkapkan seperti ini? Saya kok tidak nyambung ya, Saudara. Oh, ya, saya baca lagi kalau gitu. Gimana, Saudara? Ya, saya mengungkapkan burdahnya Rasulullah SAW. Kan Rasulullah sudah ditutupin kain kan? Nggih. Itu oleh Abu Bakar itu dibukakan dan Rasulullah dan beliau itu merenung kepada Nabi, la yajma'ullahu alaika mautataini. Allah tidak akan mengumpulkan kepada Anda 2 kali kewafatan. Adapun wafat yang pertama yaitu kutibat alaika, sudah ditentukan kepadamu, nah, dan fakod muttaha, dan sekarang engkau telah menemukan wafat yang kedua. Ya, sebagaimana kalau wafat yang pertama, Abu Bakar dan semuanya manusia yang ada yang masih hidup sekarang itu sudah lewat, yaitu di alam ruh. Tapi kematian yang kedua ini kita akan kita hadapi sebagaimana Rasulullah kewafatnya yang kedua ini sudah Rasulullah jalani. Ya itu, Dok. Penjelasannya cuma itu. Oh. Oh ya. Mencoba mencoba kayak ikhlas gitu ya, meskipun berat gitu ya. Ya, betul. Dan setelah itu Abu Bakar kan keluar. Begitu keluar ya Umar yang gak ikhlas. Langsung Umar itu. Ya seolah-olah beliau menganggap Rasulullah belum wafat gitu. Saking beratnya kepada Rasul. Maka Abu Bakarlah yang menenangkan hati semua sahabat-sahabat. Maka disuruh, karena kan yang lainnya duduk, Umar sendiri yang tidak duduk. Maka berkata, Ijlis, duduklah kamu, duduklah anda. Sampai seperti itu. Maka Umar pertamanya membangkang, gak mau. Begitu disuruh duduk lagi, masih gak mau. Maka patah syahada Abu Bakar. Maka akhirnya Abu Bakar mempersaksikan
siapa yang menyembah Allah, menyembah Muhammad, Muhammad sudah wafat, dijelaskan itu untuk mempertegas kondisi pada waktu itu. Tapi barang siapa yang menyembah Allah tuh kan, di situ ditekankan masalah tauhid. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak pernah wafat, begitu kan. Ya itu dong. Oh, Bagaimana? Sudah ada gambaran? sudah. Ya. Menyingkapkan kain yang ditutupkan kepada Rasulullah. Dan beliau merenung, wahai Rasulullah, eh, tidaklah 2 kali kejadian wafat ini, ya, kecuali engkau sekarang ini sudah wafat yang kedua. Maka setelah itu tidak ada wafat-wafat lagi. Ya, sebagaimana kita pun demikian. Ketika kita nanti wafat kita yang kedua, masuk ke dalam kubur, maka nanti kita dibangkitkan tidak akan wafat lagi. Yang di dalam neraka tidak ada kematian, yang di dalam surga pun tidak ada kematian. Mudah-mudahan kita di dalam surga ya. Dahsyat nanti. Ya, monggo, ada yang mau ditanyakan? Monggo lanjut, Dok. Baik, Ustazah. Sedih ya. Baik. Selanjutnya ada Indri ya sayang. Indri mau baca? Ya, Iya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Indri bisa masuk. Iya, tadi ini sempat Ibu telepon keluar Oh, lagi minta sarapan sama-sama. Waduh. oh, Alhamdulillah, masih punya pintu surga. iya. Iya, jadi mau bobok di tempatnya Ibu, tapi besok janjinya mundur besok mau ngaji aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya ampun, udah lama. Ini yang mulai mengabarkan ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mengabarkan kepada saya Kharijah bin Zaid bin Sabit bahwa Ummu Al-A'la, seorang wanita kaum Ansor yang pernah berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkannya bahwa ketika beliau sedang mengundi pembagian sahabat Muhajirin untuk tinggal di rumah-rumah sahabat Ansor, sesampainya mereka di Madinah, maka Utsman bin Maz'un mendapatkan bagiannya untuk tinggal bersama kami. Akhirnya kami bawa ke rumah-rumah kami. Namun kemudian dia menderita sakit yang membawa kepada kematiannya. Setelah dia wafat, maka dia dimandikan dan dikafani dengan baju yang dikenakannya. Tak lama kemudian Rasulullah SAW datang. Lalu aku berkata kepada beliau, semoga rahmat Allah tercurah atasmu, wahai Abu As-Sa'ib Utsman bin Maz'un, dan persaksianku atasmu bahwa Allah telah memuliakanmu. Maka Nabi SAW berkata, dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya? Aku jawab, demi Bapakku, wahai Rasulullah, siapakah seharusnya orang yang dimuliakan Allah itu? Beliau menjawab, adapun dia telah datang kepadanya al-yakin atau kematian, dan aku berharap dia berada di atas kebaikan. Demi Allah, meskipun aku ini Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya terhadapku. Dia, Ummu Al-A'la, berkata, demi Allah, tidak seorang pun yang aku anggap suci setelah peristiwa itu selamanya. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Uqair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits seperti ini, dan berkata Nafi bin Yazid dari Uqail apa yang akan dilakukannya terhadapnya, dan dikuatkan oleh Syu'aib dan Amru bin Dinar dan Ma'mar. Ini Paham, Bu. Ini kalau saya mau baca lagi dari atas sudah keputus ya Ustaz.
Ustazah mau penjelasannya aja Ustaz. Iya. Soalnya Rasulullah kok mengetahui kalau dia dimuliakan gitu ya Ustazah ya. Saya jelaskan ya. Utsman bin Orang Muhajirin datang ke orang-orang Ansor, maka pada waktu itu kan saking banyaknya, akhirnya diundi siapa yang mau tinggal di rumah ini, rumah ini, rumah ini. Akhirnya semuanya dapat kebagian. Ternyata Utsman bin Maz'un, beliau itu di seorang perempuan Ansor dan dia kena sakit. Maka sampai wafatnya, sampai dari sakit itu beliau meninggal. Akhirnya dimandikan dan dikafani dan dipakai baju yang dikenakannya. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumah orang yang tadi punya rumah tadi yang ditempati oleh Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un itu punya anak namanya Sa'ib. Maka dipanggillah Abu Sa'ib oleh penghuni rumah tadi. Maka ketika Rasulullah masuk, beliau mengatakan, "Fasahadati yang laika laqad akromaka," katanya. Saya bersaksi bahwa engkau kepada jenazah itu telah memuliakan kepada engkau. Langsung Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, "Wa mayudrika, dari mana Anda tahu bahwa Allah telah memuliakan dia, memuliakan jenazah?" Fakultu biabi anta ya Rasulullah, katanya. Siapa yang memuliakan kepadaku? Ya kalau Allah tidak menghendaki, ya siapapun tidak akan bisa memuliakan. Jadi artinya apa? Jangan langsung mengklaim dan menuduh orang itu dimuliakan. Maka kata-kata untuk orang yang meninggal almarhum itu tidak tepat kalau berkaitan dengan hadis ini. Soalnya kan siapa si Fulan, Fulan almarhum, dia berarti kalimat almarhum itu dia dirahmati. Dia orang yang dirahmati Allah. Bagaimana kalau Allah menghendaki dia menyiksanya? Berarti kata-kata almarhum itu tidak sesuai. Tapi dengan cara apa ucapannya? Jangan almarhum. Kalau almarhum itu sudah ada kepastian dia itu dirahmati. Tapi kalau yarhamullah, ya, itu adalah sebagai doa. Semoga Allah merahmatinya. Yarhamullah. Jadi kalau umpamanya ada yang meninggal, siapa? Si Fulan, yarhamullah, gitu kan. Sebaiknya gitu. Ya, jangan langsung mengatakan, oh dia itu orang yang dirahmati. Sebagaimana waktu itu ada seseorang yang dia pun meninggal dan dikatakan di dalam hadis itu, ini orang soleh ya Rasulullah. Rasulullah marah. Tahu dari mana Anda? Dia itu orang soleh, katanya. Nah, gitu. Ya, maka setelah ada kata-kata ini dari Rasulullah, maka dia orang ini tidak memuliakan satupun siapapun. Jadi mengikuti atas kehendak Allah, atas kehendak itu aja. Cuman doa untuk kita kepada mereka, ya doa yang baik. Jadi kalau sudah terbiasa almarhum, almarhumah, terus kalau kita enggak gitu kan dikira enggak sopan apa gimana ya, banyak yang enggak tahu. Ya ketika kita enggak tahu dalilnya, ya boleh mengikuti. Tapi kalau kita sudah tahu dalilnya itu, ya kita berubah. Ya enggak usah berpikir orang mau apa, ya pokoknya kita ucapkan yarhamullah gitu aja. Siapa dia? Ya seperti itu. Almarhum itu sudah jadi masuk bahasa Indonesia soalnya. Jadi ketika kalau ya dia jadi gini, begitu dikatakan almarhum berarti dia sudah meninggal gitu ya, Dok ya? Maknanya. Iya. Tapi ada kata gantinya kok, mendiang gitu. Nah, ya. Berarti kalau mendiang itu kan beliau sudah pasti meninggal, tapi belum tentu almarhum kan ya, Dok? Iya. Jadi kepada non muslim pun, oh ya mendiang si Anu gitu kan. Oh pendeta ini gitu umpamanya. Itu umum. Ya. Ya lebih baik mengatakannya mendiang. Tapi kalau untuk ya hanya Ustazah. Kalau rahimahullah gimana, Ustazah? Rahimahullah. Ya. Rahimahullah atau yarhamullah. Yarhamullah. Ya. Semoga Allah merahmati. Kalau rahimahullah menggunakannya ya fi'il madi, kalau yarhamullah itu fi'il mudhari, tapi makna sama. Ya. Grammar yang beda. Ya.
Begitu. Udah jelas? Jelas Kita Ustazah. aja kita langsung laksanakan aja. Rahimahullah gitu kan. Si A Ustazah, mau bertanya. mana Bu Susi, monggo. Iya, tentang itu Ustazah, sholat jenazah. Apakah ini kan tidak wajib ya Ustazah? Wajibnya wajib kifayah. Oh ya, tapi kan gini, ada cerita Abu Nawas itu loh Ustazah, kan yang dia nakal sekali sampai waktu itu tidak mau mensolati, kemudian karena membaca puisinya Abu Nawas lalu dia mau mensolati, itu bagaimana Ustazah? Yang puisinya yang dimasukkan ke surga, aku nggak pantas untuk ke Iya, surga itu. iya, iya. Ya mohon maaf, kan kita punya kewajiban tadi juga kan, bagi semua muslim punya kewajiban untuk mengurus jenazah muslim yang lain kalau dia sudah meninggal. Maka di Pulasara beres dan dia mensolatkan. Nah, seandainya karena itu namanya wajib kifayah, artinya kalau ada sebagian orang yang melaksanakan itu, berarti yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau umpamanya di situ ada membiarkan sekampung itu yang tahu bahwa dia itu wafat dan tidak ada yang mengurus, kena dosa semuanya. Ya diambilnya. Umpamanya tidak mau menyolatkan, ya selama ada orang lain yang menyolatkan nggak masalah. Kita juga kan begitu, kalau umpamanya takjiah. iya. Hanya kita takjiah aja, begitu itu yang dibawa dia si jenazah itu ke masjid atau ke musola, maka kita kan tidak ikut nyolatkan, mereka yang menyolatkan. Boleh. Cuman kan motivasi untuk orang yang beriman, kalau dia ikut bertajia dan menyolatkan 1 kirot, kalau umpamanya dia mengantarkan berarti 2 kirot gitu kan. Nah 1 kirot itu besarnya seperti setanding dengan Gunung Uhud besarnya. Gunung Uhud itu ya sebesar apa kalau itu dijadikan emas, berapa nilainya di sisi Allah. Itu pahalanya. Nanti kalau kita tajiyah dan tidak menyolatkan, ya kita tidak dapat 1 kirot itu. Oh, begitu Ustazah. Jadi perempuan pun kalau kita bertakziah disempatkan untuk sholat begitu kah Ustazah? Ya boleh, tapi tidak menjadi beban kalau umpamanya orang lain sudah menyolatkan. Cuman kalau kita mau dapat pahala, monggo. Cari pahala ya. Iya kan misalkan ya, ini tadi ceritanya Abu Nawas. Jadi yang mayitnya itu adalah koruptor atau dia itu pembunuh. Jadi jelek lah. Kita tahu ceritanya seperti itu, tidak ada yang menyolatkan, bagaimana Ustazah? Selama dia masih mengaku Islam, orang Islam yang lain kena kewajiban. Adapun dia mau koruptor, mau seorang penjina, mau apa saja, yang penting dia memeluk Islam. Kita punya kewajiban. Adapun urusan dosanya dia, ya serahkan kepada Allah gitu, antara dia dengan Allah. Kalau urusan dosa. Begitu Bu Susi. Lagi pula Abu Nawas kan nggak bisa dipakai sebagai Meskipun dia patokan ya miskin Ustazah. Iya. Saya mau ngomong gitu tapi nggak tega sama Bu Susi. Abu Nawas kan hikayat ya, bukan sesuatu yang bisa jadi pegangan. Makanya saya kan jawabannya tadi ke hadis gitu kan. Iya. Wajib gitu. Monggo lanjut. Terima kasih Ustazah. Ya. Ini. Silakan, siapa sekarang? Ari ya? Oh, kembali ke dia. Ari belum. Ari belum? Kan Belum. ini terakhir tadi. Oh gitu ya, Ari. Monggo silakan saya. Ketika bapakku meninggal dunia, aku menyingkap kain penutup wajahnya, maka aku menangis, namun orang-orang melarangku menangis. Sedangkan Nabi SAW tidak melarangku. Hal ini membuat bibiku Fatimah ikut menangis. Maka Nabi SAW bersabda, dia menangis atau tidak menangis, malaikat senantiasa akan tetap menaunginya sampai kalian mengangkatnya.
Hadis ini diperkuat pula oleh Ibnu Jurais telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir bahwa dia mendengar Jabir radhiyallahu anha. Apa maknanya, Dok? Jadi boleh menangis ya Ustazah, Ya, asal tidak meratapinya. ya. Karena menangis atau tidak menangis, malaikat akan selalu menaunginya, akan tetap menaunginya sampai mayat itu diangkat, dimasuk ke Ya, kuburan, jadi itu Ustazah. artinya tangisan seseorang siapapun dia itu tidak ngepek kepada jenazah. Jadi artinya tetap yang menjadikan jenazah itu mulia disebabkan amalnya. Itu. Umpamanya, loh kok itu jenazahnya ya tidak ada yang nangisin gitu. Musakno gitu. Umpamanya nggak ada yang nangisin gitu. Ya kan amalnya besar ya si jenazahnya juga emang gua pikirin mau nangis mau enggak ya. Masalahnya kan beliau si jenazah itu sudah happy gitu insya Allah gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirahmati Allah juga. Amin, amin ya Rabbal. Monggo begitulah. Baik, selanjutnya berarti Urian. Maka sebentar ya, Ya, kalimat yang mengatakan bahwa barang siapa yang menangisi sampai dia meratapi maka si jenazahnya itu akan disiksa, kan itu salah. Jadi tidak ngepek. Justru kalau si orang yang nangis itu dan meraung-raung atau meratapi tadi justru dia yang disiksa oleh Allah, bukan jenazahnya. Sudah saya terangkan ya kalau nggak salah. iya. Makanya kan perempuan dilarang untuk ini karena suka begitu ya Ustazah. Lebay. Baik, betul begitu di kuburan itu mau apalagi melihat itu langsung boleh jadi mungkin dia terjun. Repot orang yang menguburkan. Monggo lanjut. Baik. Selanjutnya Uria ya sayang. Silakan. Iya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari kematiannya. Kemudian beliau keluar menuju tempat salat, lalu beliau membariskan saf, kemudian takbir 4 kali. Ini salat jenazah. Ya, paham ya? Iya. Raja Najasyi tidak ada di Tapi situ ini sebentar Ustazah. Tapi ini jadi setelah diumumkan langsung sholat jenazah begitu. Iya, bahwa Raja Najasyi itu sudah masuk Islam, tapi kan jauh gitu kan, enggak maksudnya sudah dimakamkan mungkin, cuman ada berita karena jauh maka sahabat itu pada keluar karena Rasulullah yang mengumumkan. Artinya mengajak kepada siapa yang mau menyalatkan jenazah. Maka Rasulullah menyalatkan sholat jenazah sebanyak 4 kali takbir. Artinya ini namanya sholat apa? Sholat goib. Kan itunya nggak ada. Raja Najasyi tidak ada di depan. Namanya sholat goib. Umpamanya ada keluarga kita yang jaraknya jauh dan kita udah mendengar beliau meninggal, ya nunggu nanti dimakamkannya jam berapa. Itu tanya lagi, oh sudah dimakamkan mungkin. Nah, berarti kita boleh di situ melaksanakan sholat jenazah. Jarak jauh. Takbir 4 kali. Allahu Akbar, membaca takbir pertama, membaca Al-Fatihah sampai selesai walau dolin amin. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik sampai fil alamina innaka hamidum majid sebagaimana kita baca di dalam sholat. Setelah itu kita takbir yang ketiga Allahu Akbar, membaca Allahumma gfirlahu warhamhu sampai selesai panjang di Bulughul Maram jelas. Kemudian takbir lagi yang keempat Allahu Akbar. Di situ kita baca lagi takbir yang keempat Rasulullah membaca Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina sampai selesai. Sampai selesainya walatu dilana ba'dahu. Maka setelah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan ke kiri. Doanya sudah ada di Bulughul Maram. Mungkin di sini juga nanti ada.
Monggo, ada yang ditanyakan? Kalau enggak, monggo Dr. Bibi lanjut. Baik. Selanjutnya dia lagi ya, Di. Oke. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bendera perang dipegang oleh Zaid, lalu dia terbunuh. Kemudian dipegang oleh Ja'far, lalu dia terbunuh. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah, namun dia pun terbunuh. Dan nampak kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang. Akhirnya bendera dipegang oleh Khalid bin Walid tanpa menunggu perintah, namun akhirnya kemenangan diraihnya. Oh, Sedih ya. iya. Dipercayakan kepada orang pertama Ja'far meninggal. Kemudian Abdullah pun meninggal. Maka dipeganglah oleh Khalid bin Walid, maka memberikan kemenangan kepada dia. Dah jelas, lanjut. Iya. Sedih. Ustazah, bendera perang ini apa ya, sebagai tanda begitu Kak Ustazah, bukan sebagai Sebagai pertanda bahwa itu adalah yang dipimpin oleh si A gitu kan, dan itu adalah merupakan bendera yang dipegang oleh orang-orang yang beriman. Jadi semuanya orang yang beriman itu kan mengetahui bahwa kelompok saya ada di sini. Gitu. Ya sebagaimana mungkin bendera merah putih dengan orang luar, tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita nggak perang. Sebagaimana kan orang Gaza dengan orang-orang Zionis kan beda. Gaza kan pakainya seperti itu. Kita kan, ya di ini kan. ya, arti tidak Ya, halo. Ya. Ya, monggo, Dok. Halo, Ustazah, maksudnya bukan sebagai jimat gitu ya Ustazah? Oh, bukan, tidak ada jimat di zaman Rasulullah. Orang sekarang aja yang suka pakai jimat dikasih nih? Dikasih pasmina oleh orang tuanya atau oleh siapanya itu. Ini pasmina dari anu dijadikan jimat nggak boleh, itulah yang dikatakan syirik. Maka orang tersebut itu tidak diampuni oleh Allah kalau dia tidak bertobat dan masuk ke dalam neraka. Halo? Sudah? Iya. Monggo, Dokter Wiwin. Baik. Selanjutnya tadi udah ya. Sekarang dia lagi ya, Di. Baru, Sudah dia iya. barusan ya. Berarti aku sekarang, baik. Dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, bila ada orang yang meninggal dunia, biasanya Rasulullah SAW melayatnya. Suatu hari ada seorang yang meninggal dunia di malam hari, kemudian dikuburkan malam itu juga. Keesokan paginya orang-orang memberitahu beliau, maka beliau bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahu aku?" Mereka menjawab, "Kejadiannya malam hari, kami khawatir memberatkan Anda." Maka kemudian beliau mendatangi kuburan orang itu, lalu mengerjakan sholat untuknya. Ya, sholat gaib. Sholat gaib ya, Ustaz. Karena sudah dimakamkan ya. Ya, jadi sholat gaib itu boleh di rumah, boleh di masjid Kuburannya. atau boleh langsung mendatangi kuburannya kalau dekat. Jadi di depan di atas kuburan. Itu kan jenazah, dianggap aja seolah-olah si jenazah itu kan ada di atasnya gitu. Gitu. Boleh seperti itu, boleh. Ustazah, kalau sholat gaib misalnya kita ada di tempat yang jauh gitu. Terus kita boleh untuk menyolatkan di tempat jauh itu secara gaib gitu, Ustazah? Ya, tadi kan Najasyi begitu oleh Rasulullah. Ya, jadi boleh ya, Ustazah. Di sholat gaib itu bisa langsung pada di ininya atau dari jauh ya? Iya. Namanya ada keluarga di Jakarta, dokter, temen yang baik atau siapa aja meninggal, nggak sempat ke sana, maka ditanya sudah dimakamkan gitu kan? Oh, berarti saya di sini mau menyolat. Ya, ya seperti itu.
Kalau misalnya sudah lama dimakamkan, terus kita baru tahu, kita boleh sholat gaib. Oh, boleh, boleh. Oh, boleh ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Baik, Yang lanjut. jelas doanya harus hafal ya, Dok. Iya, ya, empat kali Salam. takbir ya. Takbir ya, empat takbir. Ya. Lanjut. Selanjutnya Susi ya, Sus. Iya. Aduh, tapi maaf ini screen-nya kok aneh ya. Sinyal wifi saya kok ini Iya, lagi kayaknya sinyalnya on off belum ini. apa. Ya, baik kalau gitu Ya. selanjutnya Ari aja ya, sayang. Iya. Sinyalnya Susi masih terganggu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak seorang muslim pun yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya yang belum balik, kecuali akan Allah masukkan dia ke dalam surga karena limpahan rahmatnya kepada mereka. Insya Allah. Paham, Dok. Asal sabar ya. Jadi Nah, kalau itu. Asal sabar. Dan itu ada di umat Islam. Selain umat Islam, walaupun yang mati 10 pun belum balik. Nggak bisa. Orang tuanya rahmat tidak. Allah. Ya. Iya. Oke, Jadi si anaknya yang belum balik itu, walaupun dia dari kalangan orang non-muslim, ada hadis yang mengatakan dia masuk surga. Ada pula yang mengatakan, kata Rasulullah, Allah lebih tahu. Gitu, untuk amalannya dia. Ya, jelas. Iya, Ustazah. Terima kasih. Lanjut. Baik, selanjutnya Uria ya, sayang. Halo? Ya, sebentar. Bahwa para wanita pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sediakanlah satu hari untuk kami. Maka kemudian beliau memberikan pelajaran dan arahan untuk perkara dan di antara sabdanya, siapa saja dari wanita yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, melainkan mereka akan menjadi hijab pembatas dari api neraka. Seorang wanita berkata, bagaimana kalau ditinggal mati oleh 2 orang anaknya? Beliau menjawab, dan juga oleh 2 orang. Dan berkata, Syarik dari Bahani telah menceritakan pada saya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abu Hurairah, bila mereka belum balik. Oh, jadi kalau ada anak yang belum balik, maka itu masuk surga. Iya, orang tuanya ya, orang tuanya Orang itu tuanya yang masuk surga. Nah, anak yang tadi menjadi hijab atau dinding dari api neraka. Jadi berapa itu? Di hadis lain dikatakan ketika si anak itu mau dimasukin ke surga, beliau nyari-nyari ya nanya orang tuanya. Maka ketika orang tuanya dipertemukan, ditarik bajunya itu. Jadi dikuntit aja bajunya orang tuanya itu, tidak dilepaskan. Aku tidak akan mau masuk surga kecuali dengan orang tuaku. Akhirnya karena rahmat Allah, dosa-dosa orang tuanya itu diampuni dan dia dimasukkan serta anak tersebut. Itu di hadis. Hebat ya. Maka kan suka ada orang kalau dia tidak memahami tentang sunnah, tentang ilmu agama, begitu ada orang yang yang ingin punya anak, maka setelah Allah memberikan anak, karena udah lama dan itu dirindukan, tahu-tahu meninggal gitu kan, dalam keadaan kecil, kan marah-marahnya minta ampun. Kadang-kadang kan nyalahkan kepada para medis dan lain sebagainya, sampai dia meraung-raung gitu kan, saking nggak ridhonya, nggak ikhlasnya. Nah, orang itu yang nggak mendapatkan ini, karena dia itu kan tidak sabar gitu. Maka kalau didampingi oleh hadis keterangan ini, dia insya Allah sabar. Dan dia akan menerima apa yang Allah takdirkan kepada dia, bahkan ketika dia sabar, apa endingnya? Surga. Ya, Dok. Ada apa? Lanjut, Dok, kalau sudah paham.
Baik. Selanjutnya Indri ya, sayang. Telah menceritakan kepada kami, Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan berkata, aku mendengar Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya tidak akan masuki neraka selain sebatas melakukan sumpah Allah. Berkata Abu Abdullah, maksudnya melakukan sumpah Allah yang tersebut dalam firman-Nya yang artinya tidaklah dari kalian melainkan pasti akan melewatinya. Oh, yang seperti diceritakan Ustazah barusan ya, Ustazah. Ya, Sumpah Allah ini ya. ya. Jadi Allah sudah berjanji gitu. Tidak akan, orang tuanya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan si anak itu kan minta dipertemukan, akhirnya Allah mempertemukan dan ditarik ininya. Di selain kan ditarik bajunya, ujung bajunya itu dipuntiti aja, digondeli gitu. Maka dengan rahmat Allah orang tuanya itu diampuni dan masuk ke dalam surga. Ya begitu. Lanjut Dr. Wiwin. Selanjutnya kembali ke dia ya, sayang. Oke. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berjalan melewati seorang wanita yang sedang berada di kuburan dalam keadaan menangis, maka beliau berkata, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Ya ini tadi ya, sebaiknya tidak menangis ya, tidak terseduh-seduh sampean. Rasulullah kan waktu anaknya meninggal juga menangis Nangis. ya. Ya. Maka iya, orang ini di hadis yang panjang itu kan seorang perempuan itu mengatakan, Anda tidak tahu apa yang saya lagi derita gitu. Maka dikasih tadi yang menegur Anda itu adalah Rasulullah. Maka si perempuan itu cepat-cepat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya, karena saya nggak tahu dan kondisinya seperti itu, maka kata Rasulullah, sabar itu adalah di dalam hentakan pertama. Gitu. Maka disuruh sabar. Perempuan itu karena endingnya kalau dia sabar diberi oleh Allah surga. Lanjut. Baik. Sekarang saya lagi. Dari Ayub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kematian putrinya, lalu beliau bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhir dengan kafur barus atau wewangian atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai, beritahulah aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau, maka kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya bersabda, pakaikanlah ini kepadanya. Maksudnya pakaian beliau. Iya. Jadi ini cara memandikan jenazah ya, Ustazah? Dan jenazah ya. Dan ternyata kafannya itu boleh pakaian ya, Ustazah? Itu kan pakaiannya Rasulullah. Rasulullah. Yang putrinya ya. Ya. Dan Rasulullah sendiri memakainya kain hibaroh itu ya, katun hibaroh. Dan pakaian-pakaian Rasulullah waktu dimandiin Rasulullah kan tidak dibuka, maka ketika dikapani itu dibuka. Bagi sekarang kita karena alhamdulillah, dan ada nanti kan di hadis lain untuk penjelasan sekarang ini nggak boleh dijahit gitu kan, maka hanya lembaran-lembaran aja disesuaikan dengan panjang bodinya jenazah tersebut. Dan memandikannya pun 3 kali. Kalau umpamanya dipandang itu masih kurang bersih, boleh 5 kali. Artinya yang ganjil-ganjil. Oh iya. Ustazah boleh bertanya lagi ya Ustazah. Itu bapak-bapak kan setelah haji baju kain ihramnya itu disimpan lalu dijadikan kafan, kain kafan boleh? Boleh.
kan tidak dijahit. Dijahit, iya. Boleh. Iya. Terima kasih. Monggo, lanjut. Selanjutnya Mbak Susi ya, Neng. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bisa. Muhammad Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui kami ketika kami akan memandikan putri beliau, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, Sudah 5 ini. kali. Ini sudah tahu ya. Ya sama dengan yang tadi ya. Lanjut. Menyisir apa itu tadi ya? Bawahnya menyisir rambut. Ya, 3 kali kami menyisir rambut putri beliau dengan 3 kepang. Oh, jadi didandani begitu kah Ustazah ini? Di sini lebih lengkap lagi. Fi hadis itu wakana fihi salah satu khamsan au sab'an. Boleh 3, 5 ataupun 7 kali di dalam memandikan tersebut. Wafihi annahu qala mulailah bima yaminikum dengan bagian kanan dulu. Jadi cara memandikan jenazah itu dimulai dengan bagian kanan dulu. Dan setelah bagian kanan, maka dilanjutkan anggota-anggota wudhu. Maka setelah itu pengguyuran 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Jadi yang pertama dicuci itu bagian kanan-kanan dulu semuanya. Maka setelah itu diwudukan, ya setelah kanan tetap kiri. Dan maka setelah kiri itu tetap diwudukan dulu. Maka setelah wudu, di sini kan tidak disebutkan masalah untuk menggunakan sabun, tapi kita ini kan karena banyak materi, maka sabun pun digunakannya. Tapi tetap kapur barus pun digunakan juga untuk terakhir disiram. Ya. Dan ini menyisir rambut, dirapihkan, kemudian kalau itu panjang dibagi 3. Di bagian kuping yang atas, bagian kuping yang kiri dikepang, kemudian di tengah-tengah. Jadi 3, 1, 2, 3 gitu. Ya, ini yang begitu. Meninggal ini kan putrinya Rasulullah ya? Iya. Jadi maksudnya ini Rasulullah nggak ikut mandiin gitu tah? Enggak, yang memandikan adalah istrinya sama yang lain-lainnya. Nggak boleh gitu atau memang? Untuk laki-laki, selama itu ada perempuan, walaupun itu bapaknya, sebaiknya dikasihkan kepada perempuan juga. Jadi jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, jenazah laki-laki oleh laki-laki. Tapi untuk suami istri, boleh suami memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Asal yang memandikan itu semuanya perempuan. Seperti istrinya, anaknya perempuan gitu kan. Kemudian adik daripada suami perempuan. Jangan di situ di tempat memandikan campur antara laki-laki dan perempuan, nggak boleh. Jadi untuk suami istri boleh sepanjang yang lainnya itu sesama jenis ya. Iya. Tapi mohon maaf, masalah aurat tertutup gitu kan. Tapi di sini kan tadi di hadis yang lain, Aisyah yang aku kalau umpamanya engkau Aisyah yang meninggal duluan maka aku akan memandikan. Berarti di situ yang akan memandikan Rasulullah ya sendiri. Tapi kan kalau kita mengangkat-ngangkat jenazah nggak bisa sendirian. Makanya diserahkan sekarang ini laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Satu yang mengguyur air, yang kedua yang mengasih sabun gitu kan. Setelah kasih sabun kan sambil guyur terus. Kemudian yang menggantikan nanti itu kan diangkat gitu kan. Diangkat nggak bisa sendiri. Itu kan bagian tengah satu, bagian belakang satu. Jadi bareng-bareng gitu. Dan tetap aurat itu terjaga gitu. Itu di praktek jenazah begitu. Ustazah, bagaimana kondisi yang memandikan? Apakah ada syarat bersuci dulu atau boleh langsung tanpa bersuci?
Tidak Tidak harus dia ada. dulu ya. Tidak. Cuman di hadis Bulughul Maram itu kalau sudah memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi gitu. Tapi itu hadisnya lemah. Akan tetapi walaupun lemah kita bisa mengambil untuk Hikmahnya ya. hikmahnya. Artinya Iya. jangan-jangan kan ketika memandikan ada kotoran yang nempel di baju Kotor, kita. iya. Nah, ataupun mungkin ada apa sajalah maka kita sebaiknya mandi. Nanti setelah mandi kan berwudu langsung ikut menyolatkan kalau keluarga. Ya, Anak juga sebaiknya tidak ya, ibu tidak dimandikan oleh anak laki-laki ya. ya tidak. Yang memandikan anak perempuan. Sama saudara-saudara muslim perempuan. Kalau tidak ada saudara berarti ya itu ya petugas yang lain ya. Di bagian RT RW gitu kan, maka kita ikut memandikan. Kadang-kadang mohon maaf ketika memandikan itu banyak yang tidak sesuai dengan sunnah gitu kan. Kadang-kadang rambutnya itu padahal dia panjang rambutnya tapi tidak dikepang. Saya melihat seperti itu. Waktu memandikan jenazahnya itu. Pertamanya itu si jenazah itu ada jamaah yang meninggal. Sudah janjian dengan saya dari tim kami itu. Udah saya hubungi tim dari saya udah datang. Tapi ternyata di sana sudah dilaksanakan pemandian. Ya udah, akhirnya dari pihak kami mundur tapi saya sebagai orang yang tajiah yang menyaksikan. Ya ternyata rambutnya nggak dikepang. Kemudian bagian kerudungnya itu di sini dipakai kembang-kembang, dijahitkan kembang-kembang. Yang ketiga pipinya itu dibedakin. Subhanallah kata saya. Berarti ini tim jenazah yang memandikan beliau-beliau ini belum paham tentang syar'i. Gitu. Saya sempat protes pada waktu itu kepada keluarganya. Tolong kembang-kembang yang ada di kerudungnya kenapa dipasang gitu. Tapi dari pihak keluarga udah nggak apa-apa, kami setuju. Akhirnya anaknya datang kepada saya, Ustazah, kata ayah nggak apa-apa. Ya seperti itulah, mohon maaf. Monggo, ada pertanyaan kah? Loh, jadi roncean bunga itu enggak boleh ya? Itu ya. Nggak ada di Islam, Dok. Nggak ada di Islam. Ini roncenya itu dipasang di jenazahnya. kerudung jenazah itu dipasang. Iya. Nah setelah dikerudungkan di dalam bagian dalam, terus dia ditutup dengan 3 helai itu. Ya berarti itu di kerudungnya ini kan ada nempel-nempel itu. Udah. Tapi kalau roncen bunganya itu di luar di kerandanya itu apa ya? Nggak ada di Islam. Nggak ada juga? Nggak ada. Itu yang sunnah itu. Yang ada bunga-bunganya itu adalah diada-ada. Menabur bunga di atas kuburan pun itu yang diada-ada. Begitu. Ada pertanyaan lain? Kaget, Dok. Bunda-bunda kaget. Ya kaget, memang itu yang benar, itu yang sunnah. Tidak menggunakan itu. Ya. Gimana, Dokter Dia? Dokter Wiwin, monggo. Iya, sudah selesai. Ya, alhamdulillah kita kasih tanda untuk harinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dijadikan oleh Allah sebagai menambah keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita dikasih hati yang lunak untuk selalu bisa mengikuti dan mengamalkan yang sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Saya tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustazah, terima kasih. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.